Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini, silakan kalian memahami pelajaran berikut. Kemudian nanti ketika ada beberapa pertanyaan, silakan kalian jawab dan kalian tulis di buku PAI kalian masing-masing. Baik, pelajaran tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Kajian yang akan kita pelajari yang pertama adalah Taurat, Zabur, Injil. Kemudian kita nanti mengetahui sejarah dan meyakini keberadaannya. Sehingga sikap mulia yang diharapkan adalah toleran dan menghargai pemeluk agama lain. Jadi dengan kita mempelajari kitab Taurat, Zabur, dan Injil, kita mengetahui sejarahnya sehingga kita dapat bersikap toleran dan menghargai pemeluk agama yang lain. Yang kedua, kita nanti akan mengkaji tentang kitab Al-Quran. Jadi diketahui, kita harus mengetahui sejarah Al-Quran itu bagaimana dulunya, sejarah diturunkannya bagaimana, kemudian asbabun nuzulnya apa. Kemudian meyakini keberadaannya, kita harus meyakini adanya Al-Quran, memahami, membacanya, memahami dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sikap mulia yang diharapkan adalah mencintai Al-Quran, rajin beribadah, rajin beramal soleh, dan menjauhi maksiat. Selanjutnya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, iman sendiri artinya adalah percaya dengan sepenuh hati, kemudian dibuktikan dengan perbuatan, dan diucapkan dengan lisan. Jadi iman kepada kitab Allah artinya adalah kita mengimani kitab Allah, kita percaya, kita yakin sepenuh hati, kemudian kita membuktikannya dengan perbuatannya. Dengan perbuatan artinya perbuatan kita harus sesuai dengan bukti kita iman kepada kitab Allah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan seterusnya. Kemudian kita juga mengikrarkan secara lisan bahwa kita iman kepada kitab Allah. Selanjutnya, diturunkannya kitab-kitab Allah itu menjadi anugerah bagi manusia. Kenapa? Karena kitab-kitab Allah ini memberikan jalan keluar terhadap segala masalah dan kesulitan yang dihadapi manusia. Jadi segala macam kesulitan dan segala macam masalah itu sudah ada jalan keluarnya melalui kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Tergantung bagaimana kita nanti mengganti isinya. Kemudian dengan adanya kitab-kitab Allah itu, manusia dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang bermanfaat, mana yang mengandung keburukan. Sehingga jalan hidup kita itu menjadi lebih terarah. Dalil iman kepada kitab Allah. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulus salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdi ila siratal mustaqim. Ini adalah dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Coba ini dicari, ada di Quran ayat berapa, surat berapa, nanti dicocokkan dengan buku kalian, benar tidak? Kita gali iman terhadap kitab Allah ini. Jadi dengan kitab-kitab Allah, yahdi bihillah. Jadi dengan kitab-kitab Allah, dengan kitab-kitab itulah yahdi bihi. Dengan kitab itu Allah menunjuki, Allah akan menunjuki kepada kita. Manit taba'a ridwanahu subul salam, orang-orang yang mengikuti jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum, dan dengan kitab itu pula Allah akan mengeluarkan apa? Minadzulumati, orang-orang yang awalnya ada di kegelapan, ilan nuri, kepada jalan terang, jalan kebenaran, iznihi, dengan izin Allah, wa yahdihim, dan menunjukkan mereka ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Berarti kitab-kitab Allah itu dapat menjadi pedoman bagi kehidupan manusia.
Selanjutnya nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Baik, nama-nama kitab Allah yang pertama adalah kitab Taurat, kemudian dilanjutkan dengan kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Dawud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa di abad ke-12. Taurat sendiri berarti hukum atau syariah. Diturunkan dalam bahasa Ibrani. Ini dalilnya. Pokok ajarannya ini ada 10. Bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Kipti. Ini dalilnya. Kemudian untuk kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada permulaan abad 1 Masehi di Yerusalem. Berarti ini 1 Masehi ya. Mulai Nabi Isa turun. Kemudian kitab ini ditulis dalam bahasa Suryani dan dijadikan pedoman untuk kaum Nasrani. Dalilnya ini. Dalil yang ada di Al-Quran bahwa kitab Injil pernah diturunkan kepada Nabi Isa dan kita juga wajib mengimaninya. Ini pokok-pokok ajaran dalam kitab Injil bisa dipahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah, kemudian membenarkan keberadaan kitab Taurat. Jadi membenarkan bahwa Taurat dulu itu adalah kitab yang pernah diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Meskipun perjalanannya, kemurniannya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Kemudian yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi beberapa hukum syariat di kitab Taurat yang dianggap sudah tidak sesuai dengan zamannya, perkembangan zamannya itu dihapus. Kemudian yang terakhir menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa. Berarti akan ada Rasul akhir zaman yaitu nama Nabi Muhammad, itu sudah dijelaskan di kitab Injil. Ini untuk Injil yang masih murni, yang masih asli, belum diubah kemurniannya oleh tangan manusia. Selanjutnya kitab Al-Quran. Nah, ini kitab kita, kitab pedoman kita, kitab umat Islam. Jadi kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi terakhir, Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW pada kurun waktu 611 sampai 632 Masehi, kurang lebih selama 22 tahun lebih beberapa bulan. Kalau diglobalkan berarti kurang lebih 23 tahun. Selama kurun waktu itu Al-Quran diturunkan. Jadi secara berangsur-angsur, tidak langsung dalam berbentuk kitab gemblondong. Kemudian kitab Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya, yang dianggap ada beberapa hal yang belum sempurna lah, semuanya itu disempurnakan di Al-Quran. Mungkin di Taurat kurang
menyeluruh dalam menjelaskan hukum apa, lah itu nanti dijelaskan di Al-Quran, disempurnakan di Al-Quran. Itulah kitab Al-Quran. Pokok-pokok ajaran yang ada di Al-Quran itu ada 5. Yang pertama akidah, berarti tentang mengesahkan Allah. Kemudian akhlak atau budi pekerti, jadi berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga adalah ibadah. Ibadah ini berkaitan dengan tata cara beribadah, seperti bagaimana tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara zakat, tata cara haji. Semuanya itu dijelaskan dalam ibadah. Yang keempat tentang muamalah, yaitu muamalah berkaitan dengan tata cara yang berhubungan kepada sesama manusia. Jadi di dalam Al-Quran nanti dijelaskan tentang muamalah, bagaimana tata cara berhubungan dengan sesama manusia, jual beli, nanti tata cara bagaimana ketika kita nanti berhubungan dengan manusia, sebaiknya bagaimana, lah itu dijelaskan dalam Al-Quran. Dan yang terakhir terkait dengan tarikh. Tarikh adalah sejarah, berarti bagaimana kisah-kisah umat terdahulu itu dijelaskan di Al-Quran. Nah, perbedaan persamaan kitab dan suhuf. Persamaan kitab dan suhuf, jadi kitab dan suhuf itu sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Adapun perbedaannya, kalau isi kitab itu lebih lengkap, sedangkan isi suhuf tidak, karena dia berbentuk lembaran-lembaran. Kalau kita sudah dibukukan, kalau suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran. Kalau kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Nanti untuk suhuf itu seperti Nabi Isa diberikan 10 suhuf seterusnya. Buku sudah lengkap ya, nanti bisa dibuka sambil disimak. Hikmah iman kepada Allah. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, kitab Allah, maka kita akan memiliki hikmah berikut. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar, mana yang salah. Ada pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Memberikan informasi sejarah kepada orang-orang terdahulu. Manusia dapat mengetahui berapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mensyukuri segala nikmat Allah, hati manusia akan menjadi tentram, memiliki sikap toleransi, dan meningkatkan kesabaran. Itu adalah hikmah ketika kita beriman kepada kitab Allah. Ini latihan soal. Coba kalian sebutkan 4 kitab yang wajib diketahui. Tulis di buku PAI kalian sebagai latihan soalnya. Kemudian kedua, sebutkan 2 perilaku yang menunjukkan iman kepada kitab Allah. Baik, selamat mengerjakan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.